Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang setelah saya buat bersama kelompok saya, yaitu mengenai kesenian Sisingaan. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang sangat sekali beraneka ragam, maupun adat istiadatnya dan keragaman seni budayanya. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan salah satu kesenian yang beraneka ragam. Salah satunya kesenian Sisingaan ini yang berasal dari Kabupaten Subang. Kesenian Sisingaan berasal dari Kabupaten Subang yang muncul pada tahun 1812 karena ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap penjajah Belanda. Nama saya Raden Satria Fauzan dengan NIM 2112320077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesenian Sisingaan. Kesenian Sisingaan adalah jenis kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Subang dengan menggunakan sepasang patung Sisingaan sebagai ciri khas utama. Sisingaan mulai muncul pada saat kaum penjajah menguasai Subang. Dengan diciptakan Sisingaan tersebut, para seniman dapat berharap agar suatu saat generasi muda harus bangkit dan harus mampu mengusir penjajah dari tanah air mereka dan dapat hidup jauh lebih baik lagi. Sisingaan secara garis besar terdiri dari 4 orang pengusung Sisingaan, yaitu sepasang patung Sisingaan, penunggang Sisingaan, wadita, layaga, dan sinden atau juru kawin. Jadi secara filosofi, 4 orang pengusung Sisingaan melambangkan masyarakat pribumi yang ditindas oleh kaum penjajah. Lalu sepasang patung Sisingaan melambangkan 2 penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Sedangkan penunggang Sisingaan melambangkan generasi muda yang suatu saat harus mampu mengusir penjajah. Dan layaga melambangkan masyarakat yang gembira atau masyarakat Subang yang berjuang dan memberi motivasi terhadap generasi muda untuk dapat mengalahkan dan mengusir penjajah dari tanah air mereka. Selanjutnya, saya Septian Ahdiat Turjana dengan NIM 2112-32086. Melanjutkan cerita yang awal bahwa penjajah hanya memahami bahwa Sisingaan merupakan karya seni yang diciptakan dengan sederhana dan spontanitas oleh penduduk pribumi untuk menghibur anak sunat. Akan tetapi maksud rakyat Subang tidak demikian, dengan menggunakan lambang kebesaran mereka dalam bentuk kesenian dengan cara menunggangi dan menjamak rambut Sisingaan merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan semua kebencian mereka terhadap kaum penjajah. Pada awal terbentuknya Sisingaan tidak seperti Sisingaan yang ada pada saat sekarang. Cikal bakal Sisingaan zaman sekarang adalah singa abruk. Disebut juga singa abruk karena patung singa ini dimainkan secara usung dan pengusungnya aktif menari, sedangkan singa abruk diusungkan ke sana kemari seperti mau diadu. Sedangkan kostum atau seragam yang biasa digunakan oleh para pengusung biasanya menggunakan pangsi atau kampret dan menggunakan ikat. Untuk para kalangan kelas ekonomi ke atas, busana yang dipakai adalah baju takwa, singa lancer, dan ikat. Kemudian sekitar tahun 1960-an, busana pengusung Sisingaan mulai berakulturasi, yaitu adanya perubahan warna yang mencolok dan bahan pakaiannya yang cukup baik. Pada zaman dulu, Sisingaan dibuat dengan sangat sederhana. Muka dan kepala singa dibuat dari kayu ringan seperti kayu randu atau kayu albasiah. Rambut Sisingaan dibuat dari bunga atau daun kasok dan daun pinus, sedangkan badan Sisingaan terbuat dari carangka atau kerajinan anyaman bambu yang besar dan ditutupi oleh karung kadut atau karung goni. Atau ada pula yang dibuat dari kayu yang masih utuh atau kayu gelondongan. Nah, waditra yang dipakai pada masa itu terdiri dari beberapa buah angklung pentatonis yang beralas sarendro. Alat musik tersebut antara lain 2 buah angklung galimer, 2 buah angklung indung, 2 buah angklung pancer,
2 buah angklung rael, 2 buah angklung ambrug, 1 buah angklung engklok, 1 buah terompet, 2 buah dog-dog lonjor, 1 buah beduk, dan 3 buah terbang. Sementara lagu yang dinyanyikan pada masa itu antara lagu badut, samping butut, manuk hideng, sirem berem, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembuka biasanya menggunakan lagu Tunggul Kawu. Secara geografis, keadaan alam Jawa Barat sangat mendukung timbulnya kehidupan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dari kehidupan seperti inilah terciptalah keanekaragaman seni tradisional. Seni tradisional akan terus hidup dan berkembang selama masih ada masyarakat yang mendukungnya. Seni tradisional merupakan salah satu hasil karya manusia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seni tradisional merupakan salah satu kesenian rakyat dalam proses pertumbuhannya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya, menjaga, memelihara, dan melestarikan kebudayaan merupakan kewajiban setiap individu. Nah, kesenian sisingan ini merupakan suatu karya kesenian rakyat yang akan kaya budaya di dalamnya sehingga memiliki makna filosofis yang sangat dalam, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih luas lagi agar masyarakat pun merasa bangga terhadap suatu karya seni dan budaya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita lestarikan dan tetap menjaga agar seni dalam budaya daerah kita tidak punah ditelan zaman. Nah, secara garis besar, sisingan ini terdiri dari sepasang singa dan penunggang sisingaan, lalu waditra, nayaga, dan sinden ataupun juru kawin. Nah, sisingan ini biasanya dipakai dalam acara hitaran anak. Selanjutnya, kesimpulan yang telah saya simpulkan dari makalah ini, jadi kesenian sisingaan merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Kabupaten Subang dan hingga saat ini ditetapkan sebagai kearifan lokal oleh masyarakat Subang karena kesenian sisingan ini sudah muncul pada saat zaman penjajahan Belanda. Nah, untuk generasi muda dan penerus bangsa hingga saat ini sudah seharusnya dan sepatutnya kita melestarikan dan menjaga agar kesenian sisingan ini tidak punah ditelan zaman. Sekian pemaparan dari saya, mohon